persalinan dari tarif BPJS saat ini adalah 800.000 untuk satu pertolongan persalinan. Sementara dengan SPM 6 kanan, kita tahu dengan angka 800.000, kita juga harus memikirkan 3 operator dalam pertolongan persalinan, kemudian mungkin juga bahan habis pakai, dan kemudian persalinan itu di dalam standar pelayanan minimal harus 24 jam di fasilitas. Tentu kita juga akan memikirkan bagaimana terkait dengan bidan itu harus menyediakan makan 3 kali, kemudian air dan lain sebagainya. Jadi kami juga mohon kiranya ada penyesuaian tarif terkait dengan pertolongan persalinan khususnya di praktek mandiri bidan. Kemudian masalah pelayanan di dalam rujukan yang kita tahu saat ini untuk tindakan prarujukan, di mana kompetensi bidan dalam stabilisasi prarujukan ketika terjadi adanya komplikasi baik komplikasi terkait maternal maupun neonatal, di mana bidan juga harus melakukan tindakan stabilisasi prarujukan yang memerlukan alat dan bahan habis pakai, juga jasa dari bidan tersebut. Sehingga hal ini juga perlu mendapatkan perhatian untuk mendapatkan penyesuaian tarif terkait dengan tindakan prarujukan yang mungkin ini belum di-cover oleh BPJS. Kemudian dalam pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, ini juga ada kendala-kendala di mana pada saat bidan melakukan klaim BPJS ada berbagai dokumen-dokumen yang ini juga memerlukan dokumen yang begitu banyak, yang tentu kalau kita lihat saat ini kita juga sudah harusnya paperless, sehingga kami juga mengusulkan mungkin untuk klaim itu tidak lagi dengan dokumen-dokumen tapi hanya dengan soft file atau apapun yang itu tentu sangat meringankan dalam hal untuk masalah-masalah klaim tersebut. Dan yang paling utama kami juga mengusulkan dengan adanya berbagai permasalahan di berbagai provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan klaim yang ada khusus untuk masalah-masalah pertolongan persalinan, baik itu di RKTP Puskesmas dan juga TPMD. Salah satu permasalahan ketika teman-teman melakukan jejaring dengan RKTP baik itu pemerintah dan swasta, masih ada beberapa yang di situ mereka diminta ada kerjasama kurang lebih sekitar ada yang 5%, 10% itu dengan beberapa RKTP swasta tentunya. Nah mungkin ini juga perlu mendapatkan perhatian. Dan kemudian yang tak kalah pentingnya ada laporan dari teman-teman kami di beberapa provinsi, khususnya pada saat mereka berjejaring dengan dengan pemerintah daerah, ketika mereka di situ ada pertolongan persalinan dengan tarif 800 dengan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah, di mana mereka dari 800 itu ada regulasi yang ada di daerah tersebut. Dari 800 mereka hanya menerima 600.000 dan itu pun ketika masuk lagi ke Pemda diturunkan lagi begitu. Nah inilah yang terjadi, sinkronisasi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pusat ternyata realisasi dan implementasi di berbagai fasilitas ini berbeda-beda. Walaupun mungkin ini hanya ada 1 atau 2 kasus, tapi ini juga perlu mendapatkan perhatian. Ada beberapa yang memang implementasi dari regulasi ini tidak sinkron antara pusat dan daerah. Jadi kami mengusulkan khususnya kepada BPJS dan juga kepada Kementerian Kesehatan dengan adanya beberapa macam masukan-masukan hal ini, kami juga mengusulkan sama dengan profesi lain tentunya mungkin perlu adanya revisi dari peraturan presiden terkait dengan jejaring. Kami usulkan bahwa praktek mandiri bidan ini bisa langsung berjejaring dengan BPJS sehingga tidak ada kendala-kendala terkait dengan masalah baik terkait dengan pengklaiman ataupun masalah-masalah keterlambatan. Kadang-kadang masih ada teman-teman kami yang ketika melakukan klaim terkait dengan masalah-masalah pertolongan persalinan atau bahkan masalah-masalah pelayanan kebidanan, antenatal, internatal, kunjungan neonatus, pelayanan KB, masih ada yang mungkin lebih dari 2 bulan pada saat mereka mendapatkan klaim tersebut. Nah, terkait dengan masalah bagaimana ketika mereka ditempatkan di berbagai daerah keterbatasan tertentu, kami juga mengusulkan adanya perlindungan hukum dan adanya juga shifting dari teman-teman bidan yang ketika mereka bekerja di daerah keterbatasan tertentu perlu ada mungkin lebih ditingkatkan lagi. Tadi Ibu Dirjen SDM sudah menyampaikan bagaimana peningkatan SDM di daerah keterbatasan karena sangat
bersyukur dengan adanya regulasi hal tersebut, sehingga kami berharap juga dengan adanya penambahan kompetensi, di mana kadang ketika teman-teman bidan dan teman-teman tenaga kesehatan lain tidak ada tenaga medis atau tidak ada tenaga kesehatan lain di sana, nah mungkin ini juga selain mereka mengerjakan pekerjaan di luar kompetensi, di luar kewenangannya, sehingga mereka juga mendapatkan perlindungan hukum. Adanya perlindungan hukum dan juga mungkin perlu dipertimbangkan kembali ketika mereka ada di daerah DTPK tertinggal, terluar dan lain sebagainya, mungkin remunerasi yang jelas yang juga lebih dapat diperhitungkan sehingga mereka yang berada di daerah keterbatasan itu mendapatkan, dan kami juga sangat bersyukur saat ini pemerintah sudah sangat concern untuk memperhatikan pada teman-teman yang memang berada di daerah-daerah keterbatasan tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya adalah